hafal Quran 30 juzuk. Seorang hufaz bergerak dengan NGO yang nak meruntuhkan undang-undang Islam tadi tu. Ini Muhammad Badrul Nizam, Muhammad Redha, bekas pelajar sekolah agama, sekolah Izzuddin Shah di negeri Perak, murtad masuk Kristian jadi padri. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang bagaimana fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana banyak orang yang justru masuk ke agama Kristen. Mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Teman-teman, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-11 berkata, demikianlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Nah teman-teman sekalian, kita jangan heran apabila pada saat ini banyak orang yang masuk ke agama Kristen. Mereka bukan karena Supermi, bukan karena Indomie, bukan karena apalagi teman-teman sekalian, sembako ya. Bukan, seperti yang dituduhkan difitnahkan oleh para ustadz-ustadz kandurun. Pada kenyataannya mereka orang-orang yang istimewa. Mereka punya pendidikan yang luar biasa. Mereka adalah ustadz, kiai, haji. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka masuk ke dalam agama yang benar, yaitu agama Kristen. Di mana di sana ada keselamatan kekal yang diberikan oleh Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Juga. Itu jadinya kepada ramai budak-budak kita sekarang ni. Ada yang murtad, ada yang ikut kumpulan liberal, ada ikut kumpulan sesat. Banyak dari mereka hafaz Quran sampai 30 juzuk pun ada. Contoh dia dekat sini, budak ni hafal Quran 30 juzuk. Seorang hufaz bergerak dengan NGO yang nak meruntuhkan undang-undang Islam tadi tu. Ini Muhammad Badrul Nizam, Muhammad Redha, bekas pelajar sekolah agama, sekolah Izzuddin Shah di negeri Perak, murtad masuk Kristian jadi padri. Budak sekolah agama murtad. Numan Afifi, dia ni bekas sekolah Ma'had di negeri Perlis, Ma'had, dan kemudian dia mengajar di Ma'had. Dia bukan daripada kumpulan Mak Rempit ni. Dia bukan dari kalangan orang yang tak sekolah tu. Dia bukan dari kalangan budak-budak sekolah kebangsaan tu. Ini ialah bekas pelajar Ma'had yang kemudian mengajar di Ma'had. Apa jadi sekarang? Yang ni belajar di Universiti Islam, promote LGBT dengan kumpulan dia. Yang ni kawan saya sendiri, bekas sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyur lelaki Pulau Pinang. Saya Al-Masyur, dia pun Al-Masyur, satu batch dengan saya. Umur 43 tahun sama dengan saya. Murtad masuk Kristian. Sekarang ni tengah jadi padri. Ini budak yang tadi tu. Ini budak yang nama Benjamin Stephen. Tengok apa dia cakap. Assalamualaikum. Malam hari ini dengarkan baik-baik mistis Tuhan. Saya membawa 3 mistis supaya kerajaan Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan supaya kerajaan setan iblis dikalahkan. Amin. Ya. Jadi saya dari suku M, suku yang paling sensitif, ya. Dan sekarang puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi tangan Tuhan. Orang M juga mampu dipanggil Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan, di Johor saja lebih daripada atau hampir kepada 10.000 jiwa M sudah diselamatkan. Itu dia mengatakan benda tu. Dia bercakap di sebuah gereja di Sarawak. Cakap dia macam Indonesia, tapi dia budak Perak. Dia
bekas pelajar sekolah Izzuddin Shah tu. Murtad masuk Kristian jadi padri. Ini kawan saya sendiri. Murtad berkahwin dengan isteri dia murtad dulu. Kemudian isteri dia ajak dia murtad, dia tak mau murtad lagi. Bincang punya bincang, sebab isteri dia ugut, berpisah. Kalau kata tak mau ikut dia, berpisah. Last kali dia ambil satu keputusan, dia dengan 5 orang anak dia murtadkan 5 anak dia. Dengan dia sekali murtad, dengan bini dia murtad, 7 orang serang dekat Australia. Murtad masuk Kristian, tengah belajar nak balik ke sini jadi padri. Budak sekolah agama, kawan saya sendiri. Bukan kawan-kawan ni, kawan sendiri. Ni, isteri dia kata yang murtad ni bukan sikit, dia kata ramai sebenarnya. Yang murtad ni dah ramai, cuma undang-undang tak benarkan kami murtad secara rasmi. Sebab tu dia buat banyak kes. Sebab tu Vatican menghantar kumpulan tentera rahsia dia. Vatican ada tentera rahsia. Dia ada panggil apa, Secret Order of Malta tu. Hantar dengan projek-projek rahsia dia masuk ke dalam Malaysia ni untuk runtuhkan sistem undang-undang yang ada dalam ni, supaya membenarkan orang Islam boleh berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa perlu tukar agama. Dan nombor 2, dia minta supaya semua undang-undang syariah yang ada dalam Malaysia diruntuhkan satu-satu. Dia sedang buat dengan rancak, cuma dokumen-dokumen tu tak boleh dikeluarkan je. Tunggulah satu masa, mungkin kerajaan benarkan dokumen tu keluarlah kan. Benda-benda macam tu. Dan dia kata ramai orang Melayu, orang Islam ni yang murtad, mereka pergi mengaji macam kita, pergi semayang macam kita, pergi solat macam kita, pakai macam kita dan sebagainya. Ini contohnya. Dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab, dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Ya, teman-teman sekalian, sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana mereka itu bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja bukan karena mereka bodoh atau mungkin diakal-akali dengan sembako. Tetapi karena mereka tahu, setelah mereka udah belajar agamanya, ternyata di dalam agamanya justru banyak mempelajari tentang Isa. Walaupun di dalam ajaran mereka dikatakan dia bukan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena mereka membandingkan antara Al-Quran dan juga Alkitab, mereka akan menemukan jawaban-jawaban yang tidak mereka temukan di dalam Al-Quran. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, luar biasanya di sini. Ada haji, ada ustadz yang sudah menghafal sampai 30 juz ya, kitab sucinya. Justru menjadi murtad, tinggalkan Islam, masuk ke agama Kristen. Dan tentu saja teman-teman sekalian, seperti di cuplikan video itu tadi, dikatakan bahwa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mereka justru sangat mengasihi keluarga, bertanggung jawab dengan keluarga, dan lebih rajin lagi untuk berdoa. Jadi teman-teman, biarkan mereka yang terus memfitnah bahwa orang yang percaya pada Yesus Kristus akan jadi kafir lah. Orang yang masuk ke tempat ibadah Kristen kafir lah. Dan banyak sekali kepada mereka ya yang sudah meninggalkan Islam itu, ya, orang-orang akan menyerang mereka. Mereka katakan ya karena sembako, karena beras, karena tidak ada Indomie, telur. Sehingga dia menjual imannya. Karena ikut suami, karena ikut istrinya. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Halal darahnya. Teman-teman sekalian, tentu saja mereka masuk ke agama Kristen bukan karena harta dunia.
Tetapi mereka masuk ke agama Kristen karena mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Maka mereka yang sudah murtad meninggalkan agamanya masuk ke agama Kristen menjadi percaya pada Yesus. Karena Yesus Kristus yang memilih mereka. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang akan beroleh kehidupan yang kekal kelak. Karena Yesus Kristuslah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia juga yang akan menjadi hakim terakhir. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang menjadi hakim? Kalau bukan Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia dapat menghakimi secara adil. Siapapun itu, entah itu nabi sekalipun, tidak bisa menghakimi secara adil. Hanya Allah sendiri yang bisa menghakimi dengan seadil-adilnya. Maka Yesus Kristus disebut sebagai hakim di akhir zaman karena dia adalah inkarnasi Allah itu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Nantikan saya di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.